Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudala wa jami'il hadirin wal hadirat rahimakumullah. Fi hadhil munasabati sa'idah wa bimithli hadzal ijtima'il mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Satu kehormatan dan satu kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini bisa bersilaturahim, yaitu dengan segenap para ustadz, para pengurus daripada Masjid Jami' At-Taubah. Satu kehormatan, kebahagiaan bagi saya pada malam hari ini kumpul bersama para habaib, para kiai, para ulama. Di sini ada guru-guru kita. Ada Kiai Haji Siddiq Yahya, Kiai Haji Nasih Abdurrahim, Kiai Haji Soleh Rahmani, Kiai Haji Ahmad Faisal Asmawi, begitu juga Kiai Haji Hasan Fahmi dan kiai-kiai lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa penghormatan dan rasa cinta kita kepada mereka. Kita doakan semoga semua para habaib, para kiai, para ustadz, para guru-guru kita Allah panjang umurkan dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Acara demi acara sudah sama kita lalui. Tadi kita sudah bagaimana memulai acara ini dengan pembacaan Qur'annya, solawatnya, rawinya, saudara. Begitu juga dengan aneka rakam doa, juga ceramah yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita Habib Thaha Segaf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Famartallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini semua acara udah, yang belum apa? Doa penutup. Bagian saya doa penutup, setuju? Tega banget loh. Masya Allah, tadi saya udah minta izin sama panitia. Ustaz Fahmi juga minta izin, Ustaz. Yang belum cuman penutup doang nih doa. Enak banget nih kalau datang doa pulang deh. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang kita malam hari ini kumpul di tempat ini, saudara, setahu saya undangan ini adalah acara rawahan, juga acara haul akbar, sekaligus yaitu merupakan tawakufan sementara majelis taklim rutin mingguan Masjid Jami' At-Taubah. Sekaligus tentunya yang paling inti adalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara, baik itu kita merayakan Maulid, begitu juga kita merayakan Isra Mi'raj, atau kita merayakan hari-hari besar Islam yang lainnya, saudara, semua itu merupakan tradisi yang sangat baik, termasuk kita memperingati perayaan haul, saudara. Apa itu haul? Haul itu memperingati wafatnya seorang ulama, saudara, atau seorang aulia, untuk kita mengambil iktibar, saudara. Nah, memang kalau bicara tentang peringatan Maulid, kemudian juga peringatan Isra Mi'raj, saudara, dan seterusnya,
Sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Habib Toha, belakangan ini ada yang gencar sekali kalangan ahlus sunnah dengan segala amaliyahnya. Bukan hanya soal amaliyah ziarah kubur, bahkan amaliyah kita merayakan maulid, Isra Mi'raj, nuzulul Quran, menyambut tahun baru Islam, semuanya mereka kritisi, saudara. Alasan mereka yaitu dengan kata satu, mereka anggap ini perbuatan bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, mereka memakai kaidah yang tidak pernah ada di kalangan salaf. Nanti saya akan sampaikan kaidah apa itu, saudara. Nah, saya mulai dari persoalan bid'ah, saudara. Bid'ah ini, saudara, dalam pengertian bahasa adalah sesuatu yang baru. Nah, dalam pengertian istilah, bid'ah itu apa-apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu makna bid'ah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, wabil khusus Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, membagi bid'ah menjadi dua, saudara. Yang pertama adalah bid'ah hasanah, yang kedua adalah bid'ah sayyi'ah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah ialah malam yaf'al bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala yukhalifus syariah, yaitu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tapi tidak bertentangan dengan syariat. Jadi kalau ada sesuatu yang baru tidak bertentangan dengan syariat, sesuatu yang Nabi nggak pernah kerjain, tapi hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka itu disebut bid'atun hasanah. Lalu kalau bid'ah sayyi'ah atau bid'ah mazmumah, saudara, bid'ah yang jelek, yang buruk, yang tercela, saudara. Nah, bid'ah yang mazmumah adalah malam yaf'al bikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhalifus syariah. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat. Jadi kaidah Ahlus Sunnah itu jelas, saudara. Jadi sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ada yang bertentangan dengan syariat, ada yang tidak bertentangan dengan syariat, saudara. Nggak bisa kita main pukul rata, saudara. Kalau ada yang tanya, tapi kan Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, saudara. Nah, ini biasanya dalil ini nih yang dipakai oleh mereka yang nyerang-nyerang, saudara, peringatan-peringatan hari besar Islam. Kita katakan hadis yang mereka gunakan sahih. Ya, itu hadis sahih. Imam Syafi'i juga pakai itu hadis, saudara. Nah, di situ dikatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah, saudara. Setiap yang baru itu bid'ah, saudara. Dan setiap bid'ah itu sesat. Nah, ini, saudara, untuk memahaminya, untuk kita bisa mengerti apa yang dimaksud oleh hadis ini, kita nggak bisa meninggalkan hadis-hadis yang lainnya, saudara. Karena ada hadis lain juga, saudara. Man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat suatu sunnah yang bagus, saudara, ada, saudara. Nah, jadi ini semua hadis ini mesti dipadukan, al-jam'u bainal adillah, baru kita uraikan. Jadi yang dimaksud kullu muhdatsatin bid'ah, saudara, yaitu segala sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi dalam urusan ibadah. Ini kelompok mereka juga sepakat dalam urusan ibadah. Tapi kita tanya kepada mereka, dalil ini ibadah mana? Nabi enggak mengatakan kullu muhdatsatin fil ibadah, enggak ada. Nabi enggak pernah mengatakan kullu muhdatsatin yaitu fil ibadah atau fil muamalah, enggak. Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap yang baru bid'ah, selesai. Nah, ini mesti dijelaskan,
saudara, yang baru yang dalam urusan apa? Pertama, saudara, Ahlus Sunnah menjelaskan dalam urusan ibadah. Itu dulu, saudara. Berarti kalau bukan dalam urusan ibadah, enggak ada masalah. Enggak masuk dalam hadis ini. Sebab kalau enggak dipilah dulu bahaya. Saudara, ini mic juga bid'ah. Kipas angin juga bid'ah, saudara. Speaker juga bid'ah. Ini kamera semua bid'ah. Kalau enggak dipilah itu bid'ah dalam urusan agama, urusan ibadah, maka semua ini jadi dolalah. Kullu muhdatsatin bid'ah, speaker bid'ah, dolalah. Kamera bid'ah, dolalah. Mati berdiri loh. Nah, semua yang lu pakai banyak bid'ah. Masjid pakai karpet juga bid'ah. Zaman Nabi masjid apa? Pasir bawahnya, saudara. Mana ada masjid begini pakai pakai karpet, pakai ubin, enggak ada. Semua bid'ah. Tapi itu bid'ah dunyawiyah. Enggak apa-apa. Terusin bid'ah dunyawiyah. Selama itu baik. Selama itu manfaat. Alhamdulillah. Nah, kemudian enggak sampai di situ. Wa kullu bid'atin dolalah. Kalau tadi kullu muhdatsatin bid'ah. Saudara, muhdatsah dunyawiyah, saudara, atau muhdatsah diniyah. Yang dimaksud adalah diniyah, bukan dunyawiyah. Nah, sekarang begitu juga, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Bid'ah yang mana? Bid'atin sayyi'ah. Setiap bid'ah yang sayyi'ah, dolalah, sesat. Nah, bid'ah yang sayyi'ah yang bagaimana? Yang tadi sudah kita artikan. Malam yang fa'al bikin Nabi SAW wa yukhalifus syariah. Wa yukhalifus syariah. Sesuatu yang enggak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat. Itu bid'ah sayyi'ah. Bid'ah semacam ini dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Oh, kata Wahabi, ya kita mesti ikut salaf dong. Nah, ini yang ngomong Imam Syafi'i. Emang Imam Syafi'i bukan salaf? Emang Imam Syafi'i bukan salaf? Imam Syafi'i salaf, saudara. Lahir tahun 105 Hijrah. Siapa yang enggak tahu Imam Syafi'i, saudara? Imam Abu Hanifah minas salaf. Imam Malik minas salaf. Imam Syafi'i minas salaf. Imam Ahmad ibn Hanbal minas salaf. Nah, jadi kalau kata mereka, kita mesti ikut salaf. Lah, ikut Imam Syafi'i bukan salaf. Ya pokoknya bagi dia semua bid'ah, udah pokoknya enggak ada di zaman Nabi, semua sesat. Ya kita jawab, muka ente zaman Nabi enggak ada. Berarti muka ente bid'ah juga dong. Iya, muka kita semua bid'ah. Berarti masuk neraka semua dong. Enggak paham ngomongnya. Yang enggak ada di zaman Nabi semua bid'ah. Muka lu zaman Nabi enggak ada. Berarti muka lu bid'ah. Setiap bid'ah sesat, berarti muka lu sesat. Setiap sesat masuk neraka, berarti muka lu di neraka. Na'udzubillah min dalik. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, sekarang mari kita lihat. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, tidak ada mushaf Quran. Gak ada, saudara. Zaman Nabi, Al-Quran itu, saudara, fis sudur, bukan fis sutur. Al-Quran itu ada di hatinya Nabi dan para sahabat. Mereka hafal Quran, saudara. Bukan fistutur, bukan di dalam catatan di antara halaman-halaman mushaf. Ya, ada sejumlah sahabat yang mencatat, saudara. Ada yang mencatat di pelepah korma, ada yang mencatat di kulit, saudara. Mereka catat, saudara. Tapi, saudara, catatan mereka nggak ada yang 30 juz jadi mushaf. Saudara, nggak ada. Nah, sekarang mushaf di tengah-tengah kita banyak, bid'ah dong. Zaman Nabi nggak ada. Nah, berarti Al-Quran ini ibadah ini. Masa iya mushaf Quran kita bilang bukan ibadah? Ibadah itu, urusan agama itu, saudara. Mushaf Quran itu bagian daripada urusan agama. Buat kita baca, buat kita ngapalin. Ibadah bukan? Ibadah. Zaman Nabi nggak ada. Berarti bid'ah dong, saudara. Tunggu dulu. Saudara, kalau mengatakan ini bid'ah, betul, ini bid'ah. Tapi ini adalah bid'ah hasanah. Sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan syari, bahkan manfaat. Mari kita lihat sejarahnya.
ketika saudara di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, saudara, terjadi beberapa peperangan besar. Karena ada orang mengaku sebagai nabi, ada Musailamah Al-Kadzab, saudara, ada yang lainnya, belum lagi kaum murtadin yang nggak mau bayar zakat, saudara. Sehingga terjadi peperangan antara umat Islam, yaitu dengan orang-orang yang sudah murtad tadi, saudara. Nah, dalam satu peperangan, khususnya ketika melawan Musailamah Al-Kadzab, lebih dari 70 sahabat penghafal Quran gugur mati syahada. Nah, saat itu Sayyidina Umar Ibn Khattab khawatir. Ini perang melawan Musailamah udah 70 lebih nih yang mati penghafal Quran. Dan ini belum selesai urusannya. Masih banyak yang mesti diberesin. Wah, kalau besok terjadi perang lagi, perang dengan Romawi, perang dengan Persia, perang dengan negara-negara kafir. Sementara para sahabat Nabi semangat jihadnya tinggi. Dan mereka penghafal Quran. Kalau mereka semua mati, lalu kemana Al-Quran kita? Khawatir, nggak bisa tidur Sayyidina Umar, saudara. Akhirnya Sayyidina Umar datang kepada khalifah. Khalifah saat itu adalah Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, datang. Apa kata Sayyidina Umar? Ya khalifata Rasulillah, wahai khalifahnya Rasulullah, wahai Sayyidina Abu Bakar, ini perang kemarin ini terjadi udah 70 lebih penghafal Quran mati. Aku takut kalau nanti penghafal Quran makin bertambah yang mati, nanti umat Islam ke depannya, generasi berikutnya, mereka ribut soal Quran. Sebagaimana ributnya Ahlul Kitab soal Injil, soal Taurat, kan Ahlul Kitab ribut. Sampai nggak ketemu yang asli, saudara. Nah, sekarang bagaimana nih kalau semuanya mati? Nanti generasi penerus tahu Quran dari mana? Nah, kemudian aku sarankan, kata Sayyidina Umar, alangkah bagusnya semua penghafal Quran yang masih hidup kita kumpulkan. Dan semua lembaran-lembaran yang pernah dicatat, apa yang pernah turun Al-Quran, kita kumpulkan. Dan semua kita satukan, kita bentuk panitia yang hafal Quran, yang hafalnya tidak diragukan lagi di antara sahabat, untuk mengumpulkan menjadi satu mushaf Al-Quran. Tahu jawaban Abu Bakar Siddiq apa? Beliau menjawab, ya Umar, ittaqillah. Hai Umar, takutlah kamu kepada Allah. Murni an af'al ma lam yaf'al bikin nabi. Engkau perintahkan aku melakukan sesuatu yang Nabi nggak pernah kerjain. Berarti menurut Sayyidina Abu Bakar bid'ah, bukan itu? Bid'ah. Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Nggak berani. Jadi dalam pandangan Sayyidina Abu Bakar ini bid'ah ini. Karena kan Nabi mengatakan kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sayyidina Abu Bakar nggak berani. Ya Umar, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Karena menurut Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu adalah bid'ah. Bagaimana berani-beraninya engkau ya Umar? Aku disuruh melakukan yang Nabi nggak pernah kerjain. Aku nggak berani ya Umar. Nggak berani Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar berarti anti bid'ah. Para sahabat anti bid'ah, saudara. Nggak main-main. Nah, saat itu Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan argumentasinya. Terjadilah dialog diskusi antara Abu Bakar dengan Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma. Singkat cerita, Abu Bakar tetap berpegang kepada pendapatnya. Nah, apa Umar putus asa? Enggak, besok balik lagi Sayyidina Umar. Diajak dialog lagi Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar masih enggak mau. Datang lagi lusanya, saudara. Jadi Sayyidina Umar enggak berhenti karena dia khawatir. Ini kalau pada mati ini nanti nih penghafal Quran, terus anak keturunan kita tahu Al-Quran dari mana? Saudara, wajar gak kalau Sayyidina Umar khawatir? Saya mau tanya semua di sini, wajar tidak? Nah, sekarang saya mau tanya juga, kalau Abu Bakar anti bid'ah, bagus tidak? Bagus, saudara. Ini dua-dua punya pendapat sama-sama bagus, bukan jelek, saudara. Dan gak ribut, gak berantem.
Terakhir, saudara, kata Abu Bakar Siddiq, ya sudah ya Umar, kita tidak usah terus bertengkar, nggak usah terus berdebat. Aku punya pendapat, kau punya pendapat, nggak ketemu. Nah sekarang begini aja, aku istikharah, minta petunjuk Allah. Setuju Sayyidina Umar, setuju. Aku istikharah dulu, minta petunjuk Allah. Kalau setelah istikharah, apa jawabannya? Hatiku tetap menolak, sudah, kau nggak usah debat lagi. Tapi kalau hatiku menerima, kita kerjakan. Sayyidina Umar setuju, saudara. Jadi istikharah penting tuh, Pak, Bu. Istaghfir rabbak, wastafti galbak. Saudara, kalau kita ada kesulitan-kesulitan ngambil keputusan, minta petunjuk Allah. Minta. Saudara, akhirnya Sayyidina Abu Bakar istikharah. Bangun malam, sholat tahajud, sholat istikharah, mohon petunjuk Allah, saudara. Sehari, 2 hari, 3 hari, Sayyidina Umar nunggu. Apa nih hasilnya? Dengan penuh kekhawatiran. Begitu selesai, Sayyidina Abu Bakar mendapatkan jawabannya, saudara. Dalam hatinya yang mantap dengan satu pendapat, saudara. Dipanggil Sayyidina Umar. Ya Umar, datang kau ke rumah. Datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dengan berdebar-debar mengharapkan apa ini jawabannya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Umar, setelah aku istikharah, entah kenapa hatiku sejuk, hatiku tenang, hatiku adem dengan kau punya pendapat. Subhanallah. Padahal awalnya enggak mau, itu bid'ah, Nabi enggak pernah kerjain. Nah, tapi beliau enggak ngotot. Karena Sayyidina Umar tetap dengan pendapat, beliau tetap dengan pendapat, diskusi enggak ketemu solusi, saudara. Maka solusinya adalah istikharah, saudara. Wah, kita yakin istikharahnya Sayyidina Abu Bakar, saudara, sahabat Nabi yang paling baik, paling mulia. Saudara, istikharahnya ulama aja luar biasa, istikharahnya aulia aja luar biasa, apalagi istikharahnya khairus sahabah, sebaik-baiknya sahabat. Maka kita pastikan itu adalah petunjuk dari Allah. Ilhamun Rabbani, itu ilham dari Allah yang diberikan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq sehingga hatinya tenang. Alhamdulillah, begitu tenang, bersyukur Sayyidina Umar, saudara. Akhirnya apa? Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau gitu sekarang kita kumpulkan. Kita kumpulkan semua para sahabat Nabi, saudara. Nah, kita kumpulkan mereka supaya kita lihat bentuk tim, saudara. Dibentuklah tim. Dibentuk satu tim, saudara, yang isinya sahabat-sahabat Nabi yang hafal Quran. Semua saling koreksi. Yang ini baca Fatihah, ini baca Fatihah, ini baca Fatihah, dikoreksi. Saudara, sampai qiraat-qiraatnya dicatat. Ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang Maliki Yaumiddin, ada yang kufuwan ahad, ada yang kufwan ahad, ada yang kufuan ahad, ada yang kufuwan ahad. Semua dicatat, semua qiraat, saudara. Begitu dicatat, jadi, saudara. Dan yang punya lembaran-lembaran, ditarik itu lembaran semua. Siapa yang punya lembaran? Setor. Disetorkan, saudara. Nah, ada juga yang nyetor ayat-ayat yang sudah mansuh. Termasuk Sayyidina Umar sendiri nyetor ayat, saudara. Ayat zina, saudara. Jadi ada ayat zina, ayat rajam. Dalam Quran nggak ada, saudara. Tapi Sayyidina Umar mengatakan dulu Nabi pernah baca dalam sholat ayat ini. Nah, dikasih tahu sama Zaid yang paling hafal Quran, saudara, sahabat Nabi. Kata Zaid apa? Itu bacaannya sudah mansukhah. Nabi yang kasih tahu kalau itu sudah mansukhah, bacaannya, hukumnya enggak. Hukumnya tetap berlaku, saudara. Karena sudah mansukhah, enggak boleh dimasukkan dalam mushaf Quran, saudara. Karena dia mansukhnya mansuh tilawatan, saudara. Mansuh tilawatan, tapi hukumnya tidak mansuh. Ada ayat, saudara, yang tilawahnya enggak mansuh, tapi hukumnya yang mansuh, saudara. Seperti apa? Seperti ayat wasiat, saudara, untuk kerabat, saudara, untuk ahli waris. Awalnya berlaku, tapi begitu turun ayat waris, ayat wasiat enggak berlaku lagi buat ahli waris. La wasiyata li waris, saudara. Nah, jadi ada sahabat Nabi yang bernama Zaid, ini paling hafal dan diangkat menjadi ketua tim. Ada yang bertanya, kenapa beliau yang diangkat jadi ketua tim?
Kenapa bukan Sayyidina Utsman yang apal juga? Kenapa bukan Sayyidina Ali yang apal juga? Kenapa bukan Sayyidina Abu Bakar sendiri yang apal juga, saudara? Sebab Z ini, saudara, hadir di hari terakhir malaikat Jibril datang kepada Nabi membacakan, saudara, satu persatu surat-surat dalam Al-Quran. Saat itu malaikat Jibril kasih tahu Nabi, ayat ini di sini, ayat ini di sini, ayat ini sudah tidak berlaku, ayat ini begini, surat ini di pertama, surat ini, dan seterusnya. Nah, ketika Nabi mendapatkan arahan dari malaikat Jibril alaihissalam, ketika itu Zaid ada di samping Nabi. Ya, Zaid memang tidak melihat malaikat Jibril, tapi Nabi memerintahkan kepada Zaid, Zaid, catat. Catat. Nah, makanya semua dicatat sama Zaid, saudara. Nah, itu 2 kali sebelum Nabi wafat, 2 kali malaikat Jibril datang kepada Nabi, saudara, sehingga Nabi memberi kabar kepada keluarganya, kepada Sayyidah Fatimah, sekiranya aku sudah tidak panjang lagi, sebentar lagi akan kembali kepada Allah. Karena nggak biasa-biasanya Jibril tahun ini 2 kali datang di bulan Ramadan, 2 kali datang untuk menyelesaikan itu. Ayat ini di mana, surat ini di mana, saudara. Karena nama surat atau urutan surat, urutan ayat itu bukan ijtihad Nabi. Itu bukan amrun taufiqi, tapi itu amrun tauqifi. Allah yang tentukan. Lewat Jibril, Jibril kasih tahu Nabi, Nabi tugaskan kepada Zaid, catat. Makanya Zaid jadi ketua panitia. Singkat cerita, saudara, akhirnya jadilah mushaf Al-Quran. Satu-satunya mushaf yang dibuat di zaman Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu jadi, dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Baik. Begitu Sayyidina Abu Bakar meninggal, naiklah Sayyidina Umar sebagai khalifah, saudara. Mushaf tadi diserahkan kepada Sayyidina Umar untuk menjaganya. Nah, di zaman Sayyidina Umar terjadi perang, saudara, dengan Persia, dengan Romawi, perang-perang besar. Kali ini yang ikut perang banyak tabi'in, saudara. Nah, tabi'in ini bukan sahabat Nabi, murid-muridnya para sahabat, saudara. Seorang sahabat Nabi yang bernama Huzaifah tetap ingin ikut perang bersama para tabi'in, saudara. Diizinkan oleh Sayyidina Umar, berangkat beliau ikut perang. Ada kejadian di saat mereka istirahat di perkemahan, saudara, ini ada mujahidin yang datang dari Yaman, ada mujahidin yang datang dari Mesir, ada mujahidin yang datang dari Bahrain, ada mujahidin yang datang dari Mekah, ada mujahidin memang yang dikirim dari Madinah. Kumpul. Begitu mereka sholat, baca Quran, mereka ribut, saudara. Yang satu baca Maliki Yaumiddin, yang satu baca Maliki Yaumiddin. Dia bilang, ente salah, ente ngelebih-lebihin bacaan. Yang satu lagi, nggak bisa, ente yang salah ngurang-ngurangi bacaan. Bukan ayat itu saja, saudara, banyak ayat Quran mereka berdebat. Yang satu merasa benar, saya diajarkan oleh Ibn Mas'ud. Yang satu lagi mengatakan, saya diajarkan yaitu oleh Ibn Abbas. Ibn Abbas sahabat Nabi, Ibn Mas'ud sahabat Nabi. Ribut, saudara. Hampir saja mereka cabut pedang saling bunuh. Ketika itu ada Huzaifah. Didamaikan oleh Huzaifah, diterangkan. Bacaanmu yang belajar dari Ibn Abbas, betul. Memang Al-Quran ini diturunkan ala sab'ati ahruf. Betul bacaan kau. Yang kamu belajar itu dari Ibn Mas'ud, kau baca tadi juga kau betul. Nah, dari situ, saudara, akhirnya pertentangan, perselisihan yang tadinya mau mengantarkan kepada pertumpahan darah bisa diatasi oleh Huzaifah. Nah, yang saya mau ceritakan bukan itunya. Huzaifah pulang nih ke Madinah, lapor ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, gawat, bahaya. Bahaya. Ternyata umat Islam yang datang dari berbagai daerah, mereka ribut soal bacaan mereka.
Mereka merasa bacaannya paling benar, padahal semua bacaan itu benar dari para sahabat Nabi yang mengajarkan. Nah, akhirnya di situ saudara Hudzaifah minta kepada Sayyidina Umar, ini mesti diatasi. Sayyidina Umar langsung jalan saudara. Oh kalau begitu kita gandakan. Jadi yang ada di Madinah satu-satunya saudara digandakan saudara. Tapi digandakannya nggak banyak saudara, sekedarnya. Sayyidina Umar belum sempat menyelesaikan, sudah meninggal dunia. Selanjutnya siapa? Sayyidina Utsman ibn Affan. Sayyidina Utsman yang menyelesaikan saudara. Dibuat satu mushaf bacaannya umat Islam yang ada di Mesir. Dibuat satu mushaf bacaannya umat Islam yang ada di Bahrain. Dibuat satu mushaf lagi bacaan umat Islam yang ada di Yaman saudara. Satu mushaf lagi bacaan umat Islam yang ada di Mekah. Satu mushaf lagi bacaan umat Islam yang ada di Madinah. Semua setiap wilayah daripada kekhalifahan saat itu dikirim satu mushaf. Alhamdulillah. Saya mau tanya dulu nih kepada semua saudara yang ada, itu bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Tapi bertentangan dengan syariat tidak? Bagus tidak? Manfaat tidak? Takbir. Itu bid'ah saudara. Di zaman Sayyidina Ali ada bid'ah lagi. Apa yang terjadi di zaman Sayyidina Ali saudara? Di zaman Sayyidina Ali, kan waktu zaman Sayyidina Umar dan Utsman banyak orang ajam masuk Islam saudara. Negeri-negeri ajam dari Persia, dari mana-mana saudara. Banyak mereka nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena Quran nggak ada harokatnya dan nggak ada titiknya. Jadi huruf ba, ta, sa sama, nggak ada titiknya. Antum kalau lihat mushaf Utsmani nggak ada titiknya saudara. Silakan jalan-jalan ke Turki, di sana ada museum saudara. Lihat Quran dari zaman Sayyidina Utsman masih ada di sana. Nggak ada titik, nggak ada fathah kasroh. Jangankan orang ajam, orang Arab aja yang tiap hari ngomong Arab belum tentu bisa baca. Kecuali kalau dia belajar, kecuali kalau dia hafal Quran, saudara bisa nyerempet bacaannya. Kira-kira jelas gak? Sekarang aja udah ada titik, udah ada harokat, banyak yang gak bisa baca. Jujur, betul? Nah disitulah saudara Abul Aswad Ad-Duwali, murid Sayyidina Ali, minta izin kepada Sayyidina Ali untuk memberikan harokat dan titik. Ba satu titik di bawah, ta dua titik di atas, sa tiga titik di atas saudara. Kemudian ada harokat, fathah, kasroh, dhammah dan seterusnya. Nah mulai dari situ saudara ditulis lagi Al-Quran dengan harokat. Setelah itu begitu masuk zaman Turki Utsmani mulai ada percetakan, dicetak Al-Quran saudara. Dan saat ini lebih canggih lagi saudara, idghamnya, ikhfa'nya dikasih warna. Ayo jujur, betul? Betul? Bid'ah bukan tuh? Bid'ah bukan tuh? Pakai warna. Bid'ah tidak? Tapi bid'ah saya mau tanya, sayyi'ah atau hasanah? Bid'ah jelek atau bid'ah bagus? Dukung tidak? Takbir. Nah, jadi jangan dikit-dikit bid'ah menyerang, nggak boleh, jangan. Ada bid'ah yang baik. Saudara, kalau bid'ah yang baik nggak apa-apa, terusin aja saudara. Nah, kalau bid'ah yang jelek, stop. Peringatan Maulid bid'ah bagus kok. Selama pelaksanaannya bagus. Tapi kalau Maulid pakai dangdutan, artis bulu ketek kemana-mana joget. Ada oknum ngaku ustadz pakai nyawer di BH-nya. Kacau tidak? Kacau tidak? Itu jadi bid'ah hasanah atau sayyi'ah? Dolalah tidak? Bahkan itu bisa termasuk penistaan agama. Hati-hati saudara. Jangan mau bikin maulid begini nih, laki sama perempuan dipisah. Perempuan ada tempatnya, laki ada tempatnya. Alhamdulillah. Saya mau tanya sekarang, kita di sini nih bikin maulid bagus gak nih? Tadi ada yang ngaji gak? Ada yang baca Quran gak? Baca Quran bagus gak? Tadi ada yang baca sholawat gak? Baca sholawat bagus gak? Tadi ada yang ceramah mau izoh tidak?
Yang memberi nasihat ada tidak? Nasihat bagus tidak? Tadi ada yang baca doa, doa bagus tidak? Betul? Jeleknya di mana? Saudara, kecuali saudara kalau yang hadir telanjang semua. Saya juga begitu masuk telanjang saya lari. Oh, ini orang primitif semua nih. Tapi begitu masuk, Masya Allah, pada pakai piki, rapi, celana rapi, baju rapi, alhamdulillah. Jadi keputusannya apa? Keputusannya, saudara, enggak apa-apa. Kalau ada orang menganggap ini bid'ah sayyi'ah, ya jangan dikerjain, selesai. Karena kalau dia yakin ini bid'ah sayyi'ah, emang enggak boleh dikerjain, saudara. Tapi kalau dia yakin ini bid'ah hasanah, terusin. Nah, antara dua kelompok ini jangan saling mengkafirkan, betul? Jangan dikit-dikit ini bid'ah, kafir, masuk neraka. Saudara, kayak dia doang yang masuk surga. Dia kali yang pegang kunci surga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, zaman Nabi saya mau tanya, universitas ada? Enggak ada. Enggak ada, saudara. Ada majelis taklim pakai waktu? Ada? Enggak ada, saudara. Ada tabligh akbar? Enggak ada, saudara. Ada pesantren? Enggak ada, saudara. Ada orang lulus, saudara, di zaman Nabi universitas terus dapat selembar ijazah S1. Ada? Ada. Belajar jurusan hadis, jurusan tafsir dapat S2. Ada? Enggak ada, saudara. Berarti itu bid'ah agak semua? Bid'ah tidak? Zaman Nabi ada klinik, ada puskesmas. Bid'ah dong. Wah, lu masuk puskesmas neraka semua lu. Astagfirullahaladzim. Jangan, saudara. Jadi ada universitas Islam, saudara, walaupun itu berkaitan dengan muamalat, tapi isinya ada ibadah, belajar ilmu. Belajar ilmu itu ibadah, saudara. Menggali Quran, menggali tafsir, menggali ilmu tauhid, menggali ilmu akhlak, saudara. Di dalamnya ada ibadah. Zaman Nabi nggak ada, nggak apa-apa, saudara. Boleh kita kerjakan. Selama itu tidak melanggar syariat. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, sekarang satu lagi dari. Satu lagi saya mau tambahin nih, saudara. Orang-orang Wahabi sekarang dia pakai dalil apa dia bilang? Kalau Maulid itu bagus, kalau Isra Mi'raj itu bagus, kalau yang namanya tahlilan itu bagus, kalau nuzulul Quran itu bagus, kalau merayakan hari besar itu bagus, niscaya pasti sahabat Nabi akan lebih dulu melakukannya. Enggak mungkin sahabat Nabi enggak melakukan itu kalau itu baik. Justru karena sahabat Nabi enggak melakukan, maka itu semua tidak baik. Nah, jadi mereka begitu. Nah, kalau Quran sahabat Nabi melakukan, jadi baik. Tapi kalau yang enggak dilakukan oleh sahabat Nabi, peringatan Maulid, Isra Mi'raj dan lain sebagainya, maka itu semua enggak boleh kita terima. Andai kata baik, kata mereka, saudara, lau kana khairan la sabakuna ilaih. Ini kaidahnya. Jago bener nih Wahabi kalau pakai kaidah ini, saudara. Ini kaidah bahkan jadi buku, judul buku. Ada salah satu tokoh mereka ngarang buku judulnya Laukana khairan la sabakuna ilaih. Yang artinya andai kata itu baik, niscaya sahabat pasti mendahului kita untuk mengerjakannya. Sekali ini kaidah di kutubus salaf enggak ketemu, saudara. Kita cari sahabat mana yang punya kaidah ini, enggak ketemu. Salaf cari tabi'in, enggak ada. Cari tabi'in, enggak ada. Enggak ketemu, saudara. Ini kaidah dari mana? Pertama, tidak ada seorang salaf pun yang mengenal kaidah aneh tersebut. Saya sebutnya kaidah aneh itu, saudara. Yang kedua, kaidah tersebut membatasi kebaikan hanya pada apa yang dilakukan sahabat saja. Ini bahaya, saudara. Jadi menurut mereka, kebaikan itu hanya terbatas sampai zaman sahabat saja. Pokoknya kalau sahabat bilang baik, baik. Kalau sahabat enggak lakukan, enggak baik. Wah, bahaya, saudara. Seolah-olah kebaikan itu, saudara, tidak mungkin keluar dari selain sahabat. Siapa bilang? Ada kebaikan yang keluar dari ulama-ulama salaf kita, saudara. Dari tabi'in, dari tabi'in, dari ulama-ulama, dari muhaddisin, dari mufassirin. Berjutaan kebaikan, saudara, keluar dari mereka, saudara, yang tidak pernah disebut oleh sahabat. Kira-kira paham nggak? Artinya apa? Kebaikan nggak bisa dibatasi cuma hanya dari
Sahabat memang baik. Sahabat itu saudara, karamatus sahabah sabit. Wa hubbus sahabah wajib. Kemuliaan sahabat, saudara, ada dalilnya, kuat, wajib untuk kita hargai. Mencintai sahabat wajib atas setiap muslim. Kita enggak ingkari itu. Kita percaya as-sahabah kulluhum udul. Dalam periwayatan hadis, semua sahabat adil. Tidak ada yang berdusta, saudara. Enggak ada Ahlus Sunnah tolak itu semua, saudara. Tapi jangan terus mengatakan kebaikan itu cuma datang dari sahabat. Kalau bukan sahabat enggak baik. Siapa bilang? Nah, jadi laukana khairan la sabakuna ilai. Andai kata itu baik, sahabat pasti mendahului kita. Siapa bilang? Banyak perkara baik-baik sahabat enggak mendahului kita. Seperti apa? Seperti pendisiplinan ilmu. Ada ilmu nahu, saudara, ada ilmu sorof, ada ilmu i'rab. Saudara, zaman sahabat enggak ada. Saudara, yang susun ulama-ulama kita. Ada ilmu usul fikih yang susun Imam Syafi'i, saudara. Sebelum zaman Imam Syafi'i enggak ada yang namanya ilmu usul fikih, saudara. Nah, ilmu usul fikih saya mau tanya, bagus tidak? Bagus tidak? Penting tidak? Kok sahabat enggak mengeluarkan itu? Nah, jangan laukana khairon. Kalau bagus, niscaya sahabat mendahului kita. Usul fikih bagus, sahabat tidak mendahului kita, saudara. Kira-kira jelas gak? Nah, belum lagi ilmu-ilmu yang lain, saudara. Ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu al-jarh wa ta'dil, saudara. Itu ilmu ulama yang susun, saudara. Nah, kalau ada yang tanya, Habib, apa di zaman sahabat enggak ada sorof, nahu, i'rab? Saudara, jawabnya ada, tapi dalam bentuk praktek. Mereka langsung bicara sesama mereka. Tapi dalam bentuk ilmu disusun dalam buku, saudara, an-nahu ialah ini, al-i'rab ialah ini, enggak ada. Enggak ada zaman sahabat, saudara. Baru belakangan ilmu itu datang. Berarti di sana banyak kebaikan, saudara, yang dilakukan oleh para tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya yang tidak pernah didahului oleh sahabat. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Baik, kita lanjutkan lagi, saudara. Jadi saya khawatir kalau membatasi kebaikan itu hanya pada sahabat saja, itu sama juga memaksumkan sahabat, saudara. Saudara, sahabat memang mulia, tapi tidak maksum. Yang maksum itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang orang-orang Wahabi ini, saudara, begitu marah mengkafirkan Syiah pada saat Syiah mengatakan 12 imamnya maksum. Nah, sekarang orang Wahabi dengan kaidah tadi ini juga menganggap ratusan ribu sahabat maksum semuanya. Mustahil. Kira-kira jelas gak? Nah, kalau Syiah mengatakan 12 imamnya maksum saja kita tolak, saudara. Kita enggak terima, apalagi ini Wahabi. Saudara, menganggap para sahabat semuanya sumber kebaikan, enggak mungkin salah. Dan kebaikan hanya sebatas sahabat saja. Selain sahabat enggak melahirkan kebaikan. Ini namanya mengkultus sahabat, saudara. Enggak boleh. Saya mau tanya semua di sini, cinta sahabat wajib tidak? Wajib tidak? Tapi apa boleh mengatakan sahabat maksum? Boleh tidak? Enggak boleh. Yang maksum siapa? Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya saudara, saya penasaran. Kok berani ya Wahabi pakai kaidah laukana khairan la sabakuna ilai. Kita cari, saudara. Ternyata dapat. Dalam sejarah Nabi dulu, orang-orang kafir itu menolak Al-Quran, menolak ajaran Nabi, menolak syariat, saudara. Dan ini Allah ceritakan dalam surat Al-Ahqaf ayat 11. Surat Al-Ahqaf ayat 11. Apa kata Allah? Faqala ta'ala, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu law kana khairan masabaquna ilaih wa idza lam yahtadu bihi fasayaquluna hadza ifkun qadim. Luar biasa. Apa kata Allah dalam surat Ahqaf ayat 11? Wa qala alladhina kafaru,
orang-orang kafir berkata, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman, laukana khairan, andai kata Al-Quran itu baik, andai kata Al-Quran itu bagus, saudara, masabakuna ilaih, maka orang-orang lemah tuh pengikutnya Muhammad nggak mungkin mendahului kami, nggak mungkin mendahului orang-orang tua kami, nggak mungkin. Kalau itu baik, niscaya orang tua kami dan kami pasti mendahului mereka. Mirip gak? Mirip gak? Mirip kaidahnya. Ternyata kaidahnya orang kafir, saudara. Orang kafir, Allah cerita orang kafir ngomong kepada orang beriman, kalau Muhammad tuh bagus, kalau ajarannya bagus, syariat bagus, Quran bagus, nggak mungkin tuh yang namanya Bilal tuh, yang pada budak-budak yang lemah, orang-orang miskin mendahului kita, nggak mungkin. Kita ini bangsawan, orang kaya, orang pinter, orang cerdas. Oh, kalau itu bagus, niscaya kami yang lebih dulu beriman. Nggak mungkin kami tidak beriman. Laukana khairan, kata mereka, masabakuna ilaih, andai kata itu bagus, nggak nantinya orang-orang pengikut Muhammad itu mendahului kami. Nah, sekarang diubah nih sama Wahabi. Kata Wahabi, laukana khairan, andai kata Isra Mi'raj itu bagus, tahlil itu bagus, maulid itu bagus, saudara. Andai kata semua itu bagus, saudara, laukana khairan, lasabakuna ilaih, niscaya, saudara, niscaya para sahabat sabakuna akan mendahului kita ilaihi di dalam melakukannya. Saya mau tanya, mirip gak? Mirip gak? Mirip, katanya anti bid'ah, malah bikin kaidah bid'ah, saudara. Ini kaidah super bid'ah nih, bukan bid'ah lagi, super bid'ah. Nah, makanya jangan mau ditipu sama kaidah-kaidah. Mereka pakai kaidah, kita pikir, ini kaidah dari mana nih? Nggak ada. Di salaf nggak ada, di hadis nggak ada. Di Quran orang kafir yang ngomong begitu. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Ini yang saya sampaikan pelajaran nih kalau di universitas nih, ini semester 8. Alhamdulillah di Masjid At-Taubah sejam rapi. Alhamdulillah. Pokoknya keluar dari sini nih semua nih pulang ke rumah. Oh, gelarnya udah sarjana semua. Nah, sarjana Masjid At-Taubah. Alhamdulillah. Baik ya kawan, saya nggak mau panjang lebar lagi, saudara. Jadi memang apa yang dikatakan oleh Habib Toha tadi, kita harus waspada. Ahlus sunnah sedang diserang, tapi ahlus sunnah jangan emosi, jangan, saudara, jangan. Saya cuma mau ingetin aja, saudara, sepanjang sejarah ahlus sunnah, sepanjang sejarah ahlus sunnah, dari mulai zaman para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai hari ini, mereka berdebat dengan Syiah, mereka berdebat dengan Mu'tazilah, mereka berdebat dengan Jabariyah, mereka berdebat dengan Qadariyah, mereka berdebat dengan Mujassimah, mereka berdebat dengan saudara mana saja di luar Ahlus Sunnah. Sepanjang sejarah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah kalah. Kenapa tidak pernah kalah? Karena kuat dalilnya, kuat hujahnya, mudah dicerna oleh logika, saudara, dan ikhlas untuk membimbing umat. Alhamdulillah. Nah, begitu saya mau tanya, bersyukur tidak jadi ahlu sunnah? Siap jaga ahlu sunnah? Betul? Takbir. Nah, sekarang saya minta panitia, ada mic lagi gak? Ada mic gak? Ada mic lagi gak selain ini? Dinyalain micnya. Ada mic. Mana? Ada lagi? Cuma satu aja. Nah, nyalain semua mic. Coba dinyalakan. Saya mau minta mantu-mantu saya. Kebetulan saya datang tidak sendiri. Ada menantu saya Habib Muhammad Hadi Al-Habsyi, lulusan Jami'ah Al-Wasitiyah. Begitu juga ada menantu saya Habib Hussein Assegaf, lulusan Universitas Al-Ahqaf, saudara. Dan antum ada mantu saya nih yang baru kita kawinkan kemarin, Habib Ahmad, yaitu Muhajir Al-Aidrus, yang dulu juga lama pendidikan di Yaman, saudara. Sekarang saya pengen kita sama-sama bawakan qasidah ciri as wajah. Saya ada buku, saya tulis ciri-ciri as wajah sampai 101 ciri. Dan waktu pesantren Ramadan di Gunung, saudara, sekitar 10-15 tahun yang lalu,
kita ajarkan kepada santri-santri, saudara. Nah belakangan Habib Hanif juga dulu ikut pesantren, yaitu Ramadan di Markas Syariat. Nah Habib Hanif ini punya inisiatif, pelajaran tersebut dijadikan qasidah syair, saudara. Enggak sampai situ saja, bahkan 101 kaidah tersebut Habib Hanif dengan Kiai Haji Asep Jailani yang sekarang lagi mengambil doktor di Universitas Ahqaf, saudara. Beliau guru besar di pesantren kami, lagi merincikan satu-satu syarat ciri tersebut dengan dalil-dalilnya. Jadi setiap ciri taruh dalil, setiap ciri taruh dalil. Nah, insya Allah nanti kalau sudah selesai akan kita cetak biar dibaca oleh umat semua, insya Allah. Nah sekarang kita baca dulu qosidahnya rame-rame. Ini qosidahnya panjang, maka itu saya minta nanti 4 bacanya ya, 4 bait, jangan satu-satu. Kalau satu-satu nanti jam 3 baru selesai, keburu dingin ya. Nah, jadi 4 aja bacanya ringan, kata sholatullah salamullah. Tapi yang saya minta dengerin liriknya, dengarkan liriknya. Nah nanti kalau ada inilah ciri aswaja, rame-rame semua, inilah ciri aswaja. Siap? Betul? Ya silakan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat. Insyaallah kita selamat di dunia juga akhirat. Buat madhab akidah sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturidi. Inilah ciri-ciri aswaja. Aswaja madhabnya 4, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri aswaja. Rukun iman 6 jumlahnya, rukun Islam 5 bilangannya. Yang ketiga ihsan namanya. Inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sumber hukum yang disepakati, Quran sunnah itu harga mati. Ijma' qiyas wajib ditaati. Inilah ciri-ciri aswaja. Ayat sifat harus ditanzih, tafwid tawil dengan jiwa bersih. Tolak tegas tazim dan tashbih. Inilah ciri-ciri aswaja. Nabi Muhammad akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti. Wasilah kita kepada Rabbi. Inilah ciri-ciri aswaja. Zuriyah Nabi
wajib dicinta, haram diserang. Inilah ciri-ciri azwaja. Sahabat Nabi adil riwayat, meski tak maksum seperti Ahmad, dengan Ahlul Bait begitu dekat. Inilah ciri-ciri azwaja. Isra Mi'raj ada dan nyata, dengan jasad dan juga jiwa, melihat Allah Tuhan semesta. Inilah ciri-ciri azwaja. Karamah wali adalah fakta, siksa kubur juga realita. Sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri. Sallu salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Imam Mahdi dari Dzurriyyah, pasti datang tak mungkin kalah. Adilnya tegak penuhi dunia. Inilah ciri azwaja. Tawassulan jadi wasilah, tabarrukan mengalah berkah. Rayakan maulid karena mahabbah. Inilah ciri-ciri azwaja. Anti takbir sesama ikhwah, penuh cinta galang ukhuwah, tebar rahmah jalin mawaddah. Inilah ciri-ciri azwaja. Ahlus sunnah bukan radikal, bukan juga faham liberal, tegas dan lembut kondisional. Inilah ciri-ciri azwaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Haram berontak terhadap iman selama masih beragama Islam. Mungkarnya cegah, janganlah diam. Inilah ciri-ciri azwaja. Ahlus sunnah madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salaf. Boleh ikhtilaf, balak inhiraf. Inilah ciri-ciri azwaja. Alhamdulillah majlisku azwaja. Alhamdulillah pondokku azwaja. Alhamdulillah kita azwaja. Sampai mati tetap azwaja. Alhamdulillah majlisku azwaja. Alhamdulillah pondokku azwaja. Alhamdulillah kita azwaja. Sampai mati tetap azwaja. Sekali lagi. Alhamdulillah majlisku azwaja. Alhamdulillah pondokku azwaja. Alhamdulillah kita azwaja. Sampai mati kita azwaja. Sekali lagi semua. Alhamdulillah majlisku azwaja. Alhamdulillah pondokku azwaja. Alhamdulillah kita azwaja. Sampai mati tetap azwaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salat
Baik ya ikhwan, kira-kira yang saya sampaikan tadi jelas tidak? Bisa diamalkan? Bisa jadi pegangan? Alhamdulillah. Jaga aswaja. Jangan sampai aswaja kita lepas. Mudah-mudahan Allah jaga kita hidup dengan aswaja sampai mati kita tetap aswaja. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang di luar ahlus sunnah, kalau ingin protes ahlus sunnah silakan. Kalau ada menurut mereka ini bid'ah yang dolalah, ini enggak ada dalil, silakan tanyakan. Kami akan menjawab, kami akan datangkan dalilnya. Tidak ada satupun perkara dalam ahlus sunnah yang tidak ada dalil. Dan ahlus sunnah pun paling anti bid'ah. Jadi kalau ada bid'ah dolalah, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan bertentangan dengan syariat, saudara, wajib ahlus sunnah juga untuk menolaknya. Betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya, kalau gitu ahlus sunnah anti bid'ah tidak? Anti bid'ah tidak? Anti bid'ah, saudara, tapi bid'ah yang sayyi'ah. Sedangkan bid'ah hasanah, Imam Syafi'i mengatakan ada dua. Imam Syafi'i salaf, saudara. Alhamdulillah. Dan ada hadis Nabi, saudara, yang mendukung itu. Silakan, saudara, ada dalilnya. Nah, silakan Anda nanti kalau ada yang punya waktu buka YouTube atau buka di Islamic Brotherhood Televisi, IBTV atau Markas Syariat Televisi, MSTV. Saudara, saya pernah mengajar soal bid'ah ini selama 2 jam di majelis taklim rutin Petamburan, lengkap dengan file slide-nya, saudara. Silakan Anda ikuti, Anda buka, Anda ikuti pelajaran tersebut. Judulnya Hakikat Bid'ah. Tulis saja di YouTube, saudara, Hakikat Bid'ah strip Habib Rizik. Nanti keluar, silakan Anda untuk mendengarkan. Nah, jangan lupa subscribe channel daripada IBTV-nya, MSTV-nya, supaya bisa menjadi channel umat. Nah, silakan Anda buka, silakan Anda pelajari, dan mudah-mudahan itu akan menjadi hal yang sangat manfaat. Nah, terakhir sebelum saya tutup, ada berita duka. Saya minta ridho dan ikhlasnya dari semua yang hadir di sini. Kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama tentunya untuk ashabul haul. Ini haul akbar. Kita rawahan. Rawahan itu artinya rawahan itu arwahan. Rawah itu dari kata ruh, arwah. Maksudnya kita kirim hadiah, kirim Fatihah kepada arwah orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Makanya namanya rawahan. Orang Betawi bilang rawahan, saudara. Kalau cari hadisnya nggak ketemu rawahan, nggak ketemu. Man kana fi rawahin, nggak ada. Nggak ada. Ini rawahan tradisi tapi bagus. Baik, lanjutkan. Karena mengirim doa untuk arwah itu diajarkan Nabi. Alhamdulillah. Nah, jadi yuk kita baca surat Al-Fatihah. Pertama untuk ashabul haul yang tadi sudah dibacakan, kita bacakan juga Fatihahnya. Dan untuk 3 orang keluarga kami yang hari ini meninggal dunia, saudara. Yang pertama adalah Habib Dr. Yusuf bin Abdurrahman Al-Masyhur. Ini saya punya besan. Ini paman daripada saya punya menantu Habib Alwi bin Semit. Yang menerima undangan ini panitia ke Habib Alwi. Nah, malam ini Habib Alwi nggak bisa datang karena memang ada pamannya yang meninggal dunia. Jadi mantu-mantu saya yang lain yang mewakili. Yang kedua ada Habib Hasan bin Taufik Syahab di Garut. Ini abahnya ini, saudara, kawan lama saya, pejuang amar ma'ruf nahi munkar, yaitu di Garut. Masih ada. Nah, putranya yang masih sangat muda sekali, saudara, sudah punya majelis, sudah ngajar dakwah ke sana kemari, tapi umur akhirnya Allah panggil beliau hari ini. Dan yang ketiga, guru kami tercinta, saudara, orang tua saya, guru saya, sahabat saya, yaitu Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Dulu 3,5 tahun waktu saya hijrah ke Mekah, rumah saya tidak jauh dari rumah beliau. Di rumah beliau ada hari-hari tertentu ada pengajian, saudara. Dan beliau sangat menghargai kami. Dan beliau sangat membela keberadaan saya pada saat ada di Mekah. Bahkan beliau perintahkan seorang muridnya yang warga negara Saudi dan dia menjadi pengacara resmi di Saudi untuk menemui saya dan melakukan pembelaan terhadap saya. Untuk masuk ke mahkamah Saudi untuk protes kenapa saya harus dicekal, tidak boleh pulang. Nah, jadi saya hanya punya visa 1 tahun.
tapi dicekal nggak boleh pulang, nambah 2,5 tahun tanpa visa, saudara. Nah jadi beliau ini Habib Umar Jailani yang kirim seorang muridnya, pengacara, melakukan pembelaan terhadap saya dan seterusnya. Beberapa kali saya diundang ke rumah beliau, diberikan ujangan, diberikan doa, diberikan dukungan yang luar biasa. Tapi pada akhirnya terakhir, saudara, beberapa tahun yang lalu begitu beliau keluar dari Saudi, beliau nggak boleh masuk lagi. Beliau tinggal di Mekah. Nah ternyata ada orang iri, hasut, melaporkan ke intelijen Saudi kalau Habib Umar ini, saudara, Asy'ariyah, sesat, menyesatkan, mengajarkan khurafat, ahli bid'ah. Jadi di Saudi itu di buku-buku pelajaran Asy'ariyah itu dibilang sesat. Jadi jangan kaget kalau Wahabi-Wahabi di Indonesia dibilang Asy'ari sesat semua. Emang dari sononya udah ngatain sesat, saudara. Cuma bedanya di sini mereka nggak punya kuasa. Kalau punya kuasa ditangkap kita semua. Maulid tangkap, Isra Mi'raj tangkap. Itu yang terjadi di Saudi, saudara. Nah, padahal Habib Umar ini seorang mufti Syafi'iyah dalam mazhab Syafi'i. Beliau bukan ahli khurafat, beliau bukan ahli bid'ah, beliau ulama, alim, faqih. Saudara, betul-betul alim, faqih. Dan beliau mengajar fikih di rumahnya, fikih Syafi'i, saudara. Untuk masyarakat Mekah yang banyak juga bermazhab Syafi'i. Nah, karena ada fitnah, saudara, dari kelompok-kelompok Wahabi kasih tahu ini orang bahaya, ini itu, akhirnya beliau nggak boleh lagi masuk ke Saudi. Nah, padahal keluarga beliau di Saudi, warga negara Saudi, hanya beliau saja yang bukan, saudara. Nah, akhirnya sejak saat itu beliau tinggal di Turki, kemudian dakwah keliling dunia, ke Hadramut, ke Indonesia paling sering. Nah, kemarin saudara beliau terbang dari Turki, ada acara di Jawa Timur. Nah, terbang dari Turki, turun di Bandara Soekarno-Hatta. Di tengah perjalanan di pesawat meninggal dunia, saudara. Tadi sore kawan-kawan di Bandara Cengkareng mengurus jenazahnya. Malam tadi jam 10 tadi saudara menunggu kedatangan anaknya. Anaknya juga langsung terbang dari Timur Tengah ke Cengkareng untuk mengurus jenazahnya. Kita belum dapat kabar karena dari tadi saya ceramah saya belum lihat beritanya lagi mau dikubur di mana. Karena sebagian keluarga minta dikembalikan ke Hadramut untuk dikubur di Hadramut, tanah airnya. Sebagian lagi minta dikuburkan di Indonesia, saudara. Di Indonesia ini banyak tempat-tempat pemakaman para ulama dan para aulia, dan semua pemakaman tersebut sudah buka pintu. Silakan di mana saja Habib Umar mau dimakamkan, mereka semua menerima, termasuk pemakaman di pesantren saya. Di pesantren saya juga ada pemakaman saudara para syuhada yang dibunuh di KM 50. Pemakaman tersebut kita buat cukup luas untuk mereka-mereka memang yang selama ini saudara ikut berjuang di markas syariat, tapi juga dibuka untuk ulama, untuk habaib, untuk kiai, untuk tokoh saudara. Nah, kelebihannya memang kalau di pesantren itu saudara setiap hari Kamis semua santri dan guru ziarah. Jadi kalau dikubur di sana kita tiap hari Kamis diziarahin, didoain, ditahlilin, rutin. Setiap hari Kamis, saudara, terus menerus begitu, sekaligus untuk mendidik santri bagaimana cara ziarah yang benar. Jangan sampai ziarah masuk unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Nabi. Nah, jadi pemakaman kita juga terbuka. Kalau memang keluarga Habib Umar mau di sana, ahlan wa sahlan. Tapi intinya dimanapun beliau dimakamkan, beliau guru besar kita semua, beliau pejuang Islam yang luar biasa. Beliau mufti mazhab Syafi'i zaman ini di Mekah, saudara. Nah, maka itu yuk kita baca suratul Fatihah. Kita mohonkan baik untuk 3 tadi yang saya sebutkan namanya meninggal dunia maupun untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita. Ala Allah subhanahu wa ta'ala takasyahum birahmati wal maghfirah wa an yaghfir lahum maghfiratan jami'ah wa yarhamahum rahmatan wasi'ah wa yudkhilahum jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin bisiril Fatihah. Bil qabul insyaallah. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Jangan ada yang bergerak dulu, nggak boleh ada yang berdiri pulang. Tapi kita minta kepada salah satu tokoh kita, kiai kita di masjid ini kan tawakufan daripada majelis taklim rutin. Nah, kita minta nanti guru kita doa.
menutup acara ini dengan talqin zikir, dengan doa kita aminkan bersama. Setuju? Sekian, hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.